Oke, teman-teman, selamat malam lagi ya. Kita hari ini nge-live lagi di TTB ya, di live di Telegram Trading Tanpa Baper ya. Di jam 9.45 malam tanggal 8 Desember 2024 ya, hari Minggu ya. Jadi kita sekarang seminggu sekali seperti yang kita ngomong minggu lalu. Oke, so hari ini apa yang mau gue bawakan itu sesimpel market update aja, teman-teman ya, sesimpel market update aja, nggak ada tema spesifiknya, gue hanya sharing thoughts dan watchlist aja gitu ya. Nah, sebelum itu mungkin gue informasikan dulu gitu ya, sebelum itu gue informasikan dulu atas review review market outlook kemarin ya, market outlook minggu lalu, bahwa minggu lalu kita bisa dibilang gagal ya, teman-teman ya, kita bisa dibilang gagal banget sih, nggak juga. At least kita salah teman-teman ya, kita salah di mana gua mengatakan bahwa BTC tidak akan ke 100K dalam waktu dekat gitu ya, dan gue bilang di secondary reaction teman-teman ya. Nah, dan sekarang kalau kita lihat, ya ternyata Bitcoin sudah bermain di angka 100.000 teman-teman ya, di angka 100.000 yang mana sebenarnya kalau kita ngomongin apakah benar di sini targetnya waktu itu di 85 udah kecapai teman-teman, tapi kecapainya itu sayangnya bukan di exchange pada umumnya, kecapainya cuma di Bitcoinnya di upbeat. Nah, penurunannya sampai 71.000. Nah, waktu itu kita lihat market lumayan panik ya, teman-teman ya, market lumayan panik. Jadi di awal-awal hari Senin, hari Selasa itu ada penurunan, tapi ternyata kita digas ke atas, teman-teman ya, digas ke atas. Nah, dan lucunya teman-teman, ketika orang-orang expect kalau kita perhatikan ya, banyak banget mungkin orang-orang di luar sana gitu ya, orang-orang di luar sana, komunitas-komunitas di luar sana, ketika Bitcoin break 100.000 gitu ya, break 100.000, banyak banget yang ngomong bahwa wah ini the time bull run tuh nggak ada koreksi gitu ya, the time bull run nggak ada koreksi, bull run nggak ada koreksi, kita akan ditinggalkan, kalian yang nggak cicil pasti jadi ke sideline dan lain sebagainya. Dan ternyata paginya kalian dibikin nangis lagi teman-teman ya, paginya dibikin nangis lagi dengan cara ketika yang beli di sini mampus semua, ditarik ke bawah lagi ya, ditarik ke bawah sampai pagi-pagi dibikin panik ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat marketnya lumayan unik teman-teman ya, marketnya lumayan unik di mana di sini kita melihat ada recovery yang lumayan cepat di hari yang sama. Dan kalau kita perhatikan secara daily chart misalnya kita lihat di line chart ini, sebenarnya kita masih perlahan-lahan kenaikan ke atas teman-teman ya, kita masih perlahan-lahan kenaikan ke atas. Nah, sekarang kita gimana gitu ya teman-teman ya. Jadi kita akan update aja gitu ya. Kita akan update apa sih yang terjadi gitu. Apa yang terjadi. So, kita lihat daripada chart yang kemarin kita tandain teman-teman ya. Kita tandain itu di base harusnya. Oh, bukan. Di base step ya. Oke, Bitstamp ya. So, yang gua tandain itu kalau teman-teman masih ingat ya, bahwa kita sudah mendapatkan pertengahan harga. Pertengahan harga daripada tanggal 5 dan tanggal 6. Jadi kalau kita perhatikan, teman-teman masih ingat ya, gue bilang bahwa Mercury retrograde itu ada tanggal tengahnya. Tanggal tengahnya itu adalah tanggal 5. Dan kalau kita perhatikan, teman-teman, tepat di tanggal 5 sebenarnya kita bisa melihat di sana volatilitas market itu sangat tinggi. Ya, tepat di sana volatilitas market itu sangat tinggi. Jadi ini tanggal 5, teman-teman. Ya, ini tanggal 5 di sini. So, itulah yang mungkin nggak tahu ya, memang kebetulan atau gimana, tapi kita bisa melihat bahwa di tanggal 5 ini volatilitasnya cukup gede. Dan sekarang per tanggal 6 Desember, nah di sini belum ada tanda-tanda bahwa kita akan reversal, teman-teman. Ya, belum ada tanda-tanda akan reversal. Tapi dalam hal seperti ini yang gue perhatikan, teman-teman ya, karena kita masih ingat bahwa kita ada di dalam fase Mercury retrograde. So, in my point of view, gue tidak mengubah pandangan gua, teman-teman ya. Gue tidak mengubah pandangan gua bahwa market akan tetap sideways. Ya, market akan tetap sideways. Tidak melakukan pergerakan yang besar. Tapi kok 100.000 itu merupakan pergerakan yang besar, gitu ya. Untuk Bitcoin memasuki angka 5 digit itu merupakan pergerakan besar. Tapi gue coba tanya ke teman-teman. Kalau memang itu adalah pergerakan besar, kenapa sejak kita pertama kali sentuh 100.000 sampai sekarang pergerakan market itu masih diam? Nah, ya. Jadi itu pertanyaan yang sebenarnya aja sudah sulit untuk kita jawab gitu, sulit untuk kita jawab. Karena kalau kita ngomongin bull run, harusnya begitu dia naik ke 100.000, harusnya orang-orang FOMO nih. Harusnya orang-orang FOMO. Ya. Tapi kalau kita lihat di sini kok marketnya normal-normal aja nih. Cuman bolak-balik kayak cuman ganti 100.000 aja lalu balik lagi 90. Ganti angka lagi 100.000 lagi 98, 97, 95 ya. Jadi kalau kita lihat di sini eh, sejauh ini ya teman-teman ya, sejauh ini gue masih melihat bahwa Mercury retrograde itu masih bersifat bukan bersifat bermanfaat, masih di respect,
masih di respect sama market ya. Maka kita bisa melihat pergerakan ini sideways. Oke. Dan jangan lupa teman-teman ya, jangan lupa gue akan fokus ke candlestick yang dibentuk di tanggal 25 November 2024. So, in my point of view teman-teman, in my point of view gue akan tetap sama mengatakan bahwa jika kita mau bergerak secara besar, maka 15 Desember inilah yang akan menjadi titik di mana kita bergerak besar. Ya. Nah, tapi apa yang terjadi sekarang dari tanggal 6 sampai 15, gimana kira-kira kurang lebih ada satu minggu day trading, apa yang akan terjadi di market? Nah, pertama-tama, gue akan memberikan teman-teman satu gambaran yang mungkin ini sebenarnya pernah terjadi di Bitcoin sebelumnya, tapi gue tidak jamin bahwa ini akan sama. Jadi kita perhatikan ya teman-teman ya, kita perhatikan di tanggal 5 Desember, kita ingat ya, bahwa ini bukan event yang sering terjadi. Event ini jarang terjadi. Di mana Bitcoin naik ke 100.000, tapi di saat yang sama dia turun sampai ke 90.000. Jadi dari 100 ribuan turun sampai 10.000, which is itu sebenarnya 10%, teman-teman. Itu 10%. Ya, dikala institusi sudah mulai main di sini. Institusi sudah mulai main. Ya, harusnya kalau kita bayangkan kalau ada institusi itu harusnya volume atau likuiditas market tuh lumayan tinggi. Harusnya, teman-teman. Tapi kalau kita lihat di sini, kok Bitcoin seolah-olah masih bisa dimainin nih. Jadi ini sebenarnya benar-benar mau naik atau tidak. Nah, mungkin kalau gue misalnya mau membuat river gitu ya, membuat river. Gue misalnya mau membuat yang namanya price action analysis. Gue akan cuman ngomong intinya area ini adalah area sideways. Ya. Jadi selama kita masih berada dalam fase 104.000 paling atas, 104.000 ini yang paling atas, dan 90.500 yang paling bawah, maka market in my point of view itu akan bermain bolak-balik. Ya, ini secara price action. Secara price action. Nah, kapan kira-kira market akan gerak kencang? Jawabannya adalah ketika dia berhasil break dengan signifikan. Either dari 104 dengan 90.500. So, jangan lupa teman-teman, kalau kita udah tahu market sideways, secara gampang teman-teman akan membuat yang namanya the discount area and the premium area. Premium dan discount, itulah yang kemarin gue share ke teman-teman. Kemarin di soal Bitcoin terakhir, LTF Lux gue bilang. Ya. Jadi gue lihat, the discount area itu berada di area 100 ribuan. Ya, berada di area 100 ribuan, itu adalah diskon area, dan harusnya di area sini itu udah merupakan area mahal, dan kemungkinan dalam short term kita bisa turun. Paling tidak, dalam short term. Ya, nah, tapi teman-teman, apa yang gue harapkan gitu ya, apa yang gue harapkan ini bisa terjadi daripada si market ya. Bukan berarti gue mau ini harus terjadi, teman-teman ya, tapi ini yang gue harapkan mungkin ya. Jadi, kalau gue lihat, misalnya gue mau tahu nih, market ini kan jarang ya terjadi seperti ini. Tapi kan pernah. Nah, pernahnya kapan? Kita harus tahu. Kita harus cari tahu. Kapan pernah terjadi market pergerakan seperti ini? Nah, maka gue bisa melihat teman-teman bahwa pernah terjadi pergerakan market yang hampir mirip itu di tanggal 5 Maret 2024. Ya, 5 Maret 2024. Di mana di sana waktu itu market lagi naik sampai ke angka 68.500. Di saat itu juga market turun sampai ke 59.000. Sama, penurunannya kurang lebih 100.000. Tapi teman-teman tolong perhatikan dengan seksama. Oke? Jadi, kalau dalam konteks ini kita melihat ketika dia terjadi area sideways ini, ya, once dia di breakout ke atas, jadi ini waktu itu di tanggal 11 Maret, dengan PD kita melihat, wah ini breakout. Dengan PD kita melihat ini breakout nih. Harusnya nih maka akan lanjut terus. Tetapi apa yang terjadi teman-teman? Apa yang terjadi? Kalau kita lihat di sini kenaikannya itu malah menjadi peak of the market. Menjadi peak of the market selama dari tanggal 12 Maret sampai di 9 September. Ya, sampai di 9 September. Jadi pergerakan ini kalau kita lihat juga pernah terjadi teman-teman di tanggal 3 Januari 2024. Ya. Nah, di tanggal 3 Januari 2024 yang terjadi adalah sama, awalnya dia sideways beberapa hari, tiba-tiba breakout di tanggal 8 Januari 2024. Tiba-tiba breakout 8 Januari 2024. Di sini orang-orang mulai pede, dan di tanggal ini kalau kita lihat ada spot ETF listing.
ternyata lagi-lagi dia menjadi the peak of the market. The peak of the market. Walaupun ujung-ujungnya dia balik lagi ke atas. Walaupun dia ujung-ujungnya balik lagi ke atas. Ya, nah, jadi kalau kita lihat teman-teman dari dari dua kejadian tersebut, ya kalau di bawah masih ada nggak ya? Coba gue lihat. Di bawah masih ada nggak? Nggak ada. Di bawah ini semua clear ya. Nah, semua clear. Jadi kalau gue lihat dari dua kejadian ini ketika di breakout itu justru malah menjadi peak of the market, teman-teman. Peak of the market. Jadi ini peak waktu spot ETF, ini peak waktu benar-benar kita membuat yang namanya konsolidasi panjang. Nah, so yang gua harapkan teman-teman ya, yang gua harapkan nih, yang gua harapkan aja. Jika ini sampai breakout, teman-teman, katakan dia nyampe ke 107, 110 dan dia berhenti. Maka apa yang bisa kita expect? Jangan-jangan di 110 itu kita akan mengalami koreksi yang lumayan besar. Ya, dan jangan harap dengan seperti ini kita bisa melihat bahwa bulan Desember akan bergerak bullish lagi sampai di mana penutupannya. Ya, karena kenapa? Kalau kita lihat secara historical tuh seperti itu, secara cycle-nya. Begitu ada pergerakan yang besar ketika harga lagi naik ya. Jadi jangan lupa, harga lagi naik tapi tiba-tiba di breakdown gitu. Tiba-tiba di break lalu di sideways, ujungnya dia breakout. Nah, ketika ujungnya ini breakout, teman-teman. Ketika ini breakout, kita bisa melihat bahwa market jadi peak tuh. Nah, so harapan gua, teman-teman, harapan gua jika sampai di akhir Desember dengan skenario Mercury retrograde tanggal 15 harusnya akan menjadi pergerakan yang besar. Nah, harapan gua justru akan kebalikan. Justru harapan gua marketnya biarkanlah dulu untuk breakdown ke bawah, baru di tanggal 15 Desember dia naik ke atas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah itu dapat terjadi? Itu pasti pertanyaannya, teman-teman ya. Itu pertanyaannya. Apakah itu dapat terjadi? Dia koreksi dulu, baru dia naik ke atas. Itu yang harus kita cari datanya. Ya, oke. So, kalau misalnya teman-teman tanya kedua gitu ya, teman-teman tanya kedua, apakah itu bisa terjadi atau tidak? Yang pertama tentunya kita harus melihat indikator kalau kita mau dibantu. Ya, kalau kita mau dibantu untuk kita mengetahui nih apakah market sudah dalam fase, oh sorry, bukan indikator ini ya, sorry, bukan MACD, sorry. MACD itu kemarin di 4 hour. Nah, di stokastik. Ya, di stokastik sebentar. Nah, kalau teman-teman masih ingat ya, stokastik kalau kita mau lihat yang slow, stokastik kalau kita mau lihat yang slow, maka kita akan melihat yang 1433. Oke. Yang gua bisa perhatikan saat ini teman-teman di Bitcoin itu salah satunya Bitcoin membuat yang namanya bearish divergence. Ya, the bearish divergence. Oke. Nah, di kondisi seperti ini salah satu pendukung untuk dia koreksi minggu depan adalah bearish divergence. Ya, dan ini adalah satu skenario yang masih gua harapkan karena harapan patokan gue seperti ini teman-teman, patokan gue seperti ini. Gue tahu bahwa monthly harusnya monthly ini tetap akan di close hijau, Dan gue percaya bahwa market akan bergerak ketika tanggal 15 sudah selesai. Tanggal 15 sudah selesai. So, in my point of view, yang terbaik adalah market harus turun sampai di tanggal 15. Untuk closing di tanggal 30 sampai tanggal 31, kita dapat di area 100.000 lagi. Ya. Nah, itu dengan catatan demand bias itu benar-benar bekerja dan juga tadi yang namanya stochastic divergence daripada di daily chart. Oke, nah, apakah mendukung juga? Adakah price action yang mendukung bahwa dia akan mengalami penurunan sampai ke sana? Oke, kalau kita tidak mau melihat daripada stokastik ataupun kita tidak mau percaya pada analisa Mercury retrograde, ya, maka kita akan melihat secara price action terlebih dahulu. Oke, di Bitcoin USDT, di Bitcoin kita melihat bahwa weekly chart ini tidak terlalu menarik, teman-teman. Ya, jadi kalau kita perhatikan momentum sejak di tanggal 28 dia besar tanggal 4 November dia gede banget teman-teman. Sejak masuk di tanggal 11 November 2024 dia gede tapi mengecil. Masuk lagi ke minggu ini mengecil lagi, masuk ke waktu merah ternyata hari ini ada hijau lagi. Nah, ini makin lama udah makin kecil, teman-teman.
Ya, makin lama sudah makin kecil, momentumnya makin tidak kelihatan dengan jelas, teman-teman. Ya, momentumnya agak agak hilang. Itu salah satu yang kita bisa lihat. Nah, gimana kalau kita lihat daripada 4 hour chart? Gitu. Gimana kalau kita lihat daripada 4 hour chart? Nah, kalau yang gue lihat daripada 4 hour chart, ya teman-teman. Nah, di 4 hour chart, gue melihat ada satu pergerakan yang cukup menarik di 4 hour chart. Ya, kenapa? Gue melihat di sini bahwa market itu sudah bergerak 1, 2, 3, 4 dan juga 5 wave. Ya, jadi dalam Elliott Wave Rally kita percaya bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka kalau terjadi sudah 5 wave selesai, cukup wajar kemarin ada penurunan yang lumayan dalam. Ya, nah jika memang penurunan itu sedalam ini, maka kepercayaan gua setelah 1, 2, 3, 4, 5 itu biasanya adalah A, B dan juga C. Ya, A, B dan juga C. Nah, by the time kita melihat bahwa targetnya sudah tercapai, saat ini pun harga berada di discount area. Ya, jangan lupa cara untuk melihat discount area dari atas sampai ke atas ini. Nah, harga bergerak di discount area. So in my point of view, most likely harusnya market bisa kembali ke 95.000. Terjeleknya karena dia mengejar yang namanya target daripada Mercury retrograde bisa jadi sampai ke 85.000. Ya, ABC. Jangan lupa kalau kita ngomongin ABC, teman-teman, kalau kita ngomongin ABC, maka targetnya adalah selalu di trend base sweep extension yang kalau kita tarik di sini itu didapatkan angka paling dekatnya di sekitar 88.444. Ya, yang itu bertepatan juga dengan area yang ada di sini dan itu bertepatan dengan weekly fair value gap. Ya, weekly fair value gap. Nah, apakah bisa kira-kira akan terjadi dalam 1 minggu? Nah, itu jawabannya tergantung market, teman-teman. Ya, jawabannya tergantung market. Karena gue juga tidak melihat ada satu pergerakan yang cukup clear, tidak ada satu pergerakan yang cukup clear untuk market bisa turun lumayan dalam. Ya, lumayan dalam. Ya, jadi patokan gue tetap sama, teman-teman. Patokan gue tetap sama. Gue akan mematok di price action daripada yang terjadi di 104.000 ke 90.500. Karena gue percaya setiap kali pergerakan market seperti ini, maka marketnya akan sideways. Dan marketnya akan cuma bolak-balik dulu daripada angka premium masuk ke diskon. Premium masuk ke diskon. Sampai dia melakukan breakout. Terserah dia mau breakout mana. Terserah dia mau breakout mana. Kita tinggal lihat kira-kira seperti apa. Tapi kalau sampai tanggal 15, itu malah naik terus, ya, which is itu bisa terjadi. Misalnya naik sampai ke 110 ribuan, 108 ribu, ya. Misalnya sampai ke 108 ribu pun. Nah, itu justru gua akan melihat bahwa di tanggal 15 Desember, di sanalah kemungkinan marketnya akan peak dan Desember ditutup merah. Ya, Desember ditutup merah. Nah, selain itu, teman-teman, selain daripada presection yang masih kurang jelas kira-kira arah harga daripada Bitcoin itu mau kemana, gua mau menambahkan satu analisis yang agak kontroversial, ya, agak kontroversial. Jadi, teman-teman, singkat cerita tadi siang kami baru belajar. Kami baru lagi belajar nih, teman-teman. Ya, dan gue menemukan atau menyadari sesuatu. Jadi teman-teman ingat ya, bahwa baru-baru ini itu darurat militer Korea terjadi. Ya, teman-teman ya. Antara Korea Selatan dan Korea Utara. Which is ini sebenarnya udah lumayan lama, teman-teman. Sorry, ini darurat militer yang waktu di soal menhannya ya, soal menhannya. Dan kemarin-kemarin itu ada juga peringatan bahwa Korea Utara sama Korea Selatan lagi lumayan memanas, teman-teman. Ya, nah jangan lupa teman-teman, jangan lupa. Kenapa gue liatin Korea? Kenapa gue liatin Korea? Apa sih pentingnya Korea? Padahal market kita di drive sama dolar. Jangan lupa teman-teman. Salah satu trader-trader yang cukup besar itu datang juga dari exchange seperti Upbit dan juga Bithumb. Ya, Upbit ini kan dari Korea. Ya, maka teman-teman lihat ya contoh gitu ya. Contoh kalau teman-teman lihat misalnya dari news, teman-teman cari Upbit. Begitu ada yang masuk ke dalam Upbit, contoh seperti Puffer, seperti Render, itu semuanya pun ikutan pump. Upbit masukin Jasmy Coin, bob naik. Upbit masukin NCT, bob naik. Ya, Upbit list PP, bob naik. Upbit loh, list PP doang loh. PP ini sudah berapa billion udah? Berapa billion duitnya? Ya, Upbit list drip protokol 100%. Nah,
Ya, jadi Upbit ini teman-teman, kalau kita lihat, Upbit ini bukan exchange sembarang exchange, teman-teman. Dia tuh udah exchange yang sekelas Binance. Ketika ada yang listing, naik dia. Ketika listing naik, ketika listing naik. Kenapa? Itu exchange terbesar yang ada di Korea, teman-teman. Ya, exchange terbesar yang ada di Korea. Kemarin kita lihat ada penurunan sampai 80.000 ya. Ini dia adalah di nomor 5, teman-teman. Secara trading volume dia bukan di nomor 5 nih. Kalau secara trading volume 1, 2, teman-teman. Dia 2 terbesar, bahkan Bybit pun kalah. Bybit pun kalah. Dan dia cuma punya fiat supporter dia adalah KRW. Ya. Jadi kita tidak bisa fake nih. Kita tidak bisa fake bahwa Korea itu sudah menjadi salah satu trader yang besar di market. Salah satu trader yang cukup besar di market kripto. Nah, maka kalau misalnya gua mau tahu gimana kondisi Korea, kalau kita ngomongin kondisi US, kita akan lihat Nasdaq, teman-teman. Kita akan lihat SPX, kita akan lihat DJI. Benar nggak, teman-teman? Ya, kalau kita lihat US market, kita akan lihat 3 ini kan, Nasdaq, DJI, SPX. Nah, ketika kita lihat misalnya Jepang, kita akan lihat Nikkei. Ketika kita lihat Jepang, kita lihat si Nikkei. Ya nggak? Nah, sekarang teman-teman, karena Korea ini juga mau kita perhatikan, maka kita akan lihat the KOSPI, Composite Index. Ya, ini adalah indeks saham Korea. Oke, sekarang teman-teman lihat sendiri. Ya, kita akan analisis sedikit daripada weekly chart yang ada di KOSPI. Ya, jadi KOSPI ini sudah dari tahun 2021 turun. Ini 2022, 2023, 2024 naik, teman-teman. Nah, sekarang posisinya dia ada di bawah. Kalau kita lihat di perspektif seperti ini, coba teman-teman bantu gua jawab di kolom komen. Ini chart pattern apa? Ini chart pattern apa? Coba teman-teman bantu gua jawab di kolom komen, ya. Ayo, teman-teman jawab, bantu di kolom komen supaya teman-teman kita tahu nih apa chart pattern yang terbentuk di sini daripada si KOSPI. Bearish flag, ya. The bearish flag daripada weekly chart yang ada di KOSPI, ya. Yang ada di KOSPI. Jangan lupa bearish flag itu jika kita lihat waktu dia mengalami penurunan, di sanalah akan lumayan dalam. Ya, itu KOSPI di weekly chart. Di daily chart kita jauh lebih melihat, bisa lebih dengan jelas bahwa KOSPI berada dalam posisi membuat yang namanya head and shoulder. Dan teman-teman jangan lupa, kok ini kan cuma teknikal kok. Ini cuma teknikal nih. Ini kayaknya bakal turun ini. Sorry. Ini kayaknya bakal dimanipulasi nih. Ini paling naik lah. Nggak mungkin sih turun. Gue yakin gitu. Jangan lupa teman-teman. Darurat militer. Darurat militer. Kondisi Korea Utara sama Korea Selatan juga masih memanas. Ya. Juga masih memanas. Apakah ini pertanda-pertanda bahwa si KOSPI akan mengalami penurunan sebelum terjadi beneran bahwa perang Korea itu mulai terjadi, ya. Nah, kalau ini sampai terjadi, teman-teman bisa perhatikan bahwa Bitcoin kemungkinan akan ikutan turun. Karena kenapa? Orang-orang yang ada di Upbit, gitu ya, orang-orang yang ada di Upbit itu akan mulai panik, teman-teman. Akan mulai panik, mereka lah yang akan melakukan penjualan, ya, penjualan. Karena mereka memakai Korean won, ya, Korean won. Ya. Nah, itu teman-teman yang menjadi concern gua untuk saat ini, apakah bisa terjadi bahwa Bitcoin dalam waktu dekat itu bisa turun. Nah, teman-teman harus coba perhatikan bahwa perkembangan daripada si Korea. Ya, perkembangan daripada si Korea. Nah, kalau teman-teman mau tahu Korea itu seperti apa, teman-teman silakan cari sendiri di YouTube. Ya, banyak banget yang ngebahas tentang Korea di YouTube. Ya. Oke, itu teman-teman daripada analisis gua hari ini soal Bitcoin, ya, daripada analisis gua soal Bitcoin. Nah, tetapi teman-teman kalau ditanya gue masih bullish gak for overall market? Masih, teman-teman, ya, jawabannya masih. Nah, gue cuma bisa share satu watchlist aja kalau sampai nanti ke depannya market itu bergeraknya masih cukup bagus gitu ya. Bahwa yang pertama gue akan share ke teman-teman soal
one, teman-teman ya. Ini kemarin kita melihat ya, teman-teman ya, gua ada sempat komen lagi ke teman-teman gitu ya, gue komen lagi ke teman-teman bahwa gue melihat ada yang namanya The Beautiful Harmony One ya. Dulu kita pernah call teman-teman ya. Jadi dulu di TTB singkat cerita di tahun Desember 2023 di bulan Desember 2023 kita pernah ngomongin soal one teman-teman ya. Kita pernah ngomongin soal one. Waktu itu kita lumayan lah dapat dari 0,018 itu kenaikan sampai ke 0,03 ya, which is kita waktu itu nangkepnya di kurang lebih di area sini lah ya. Kalau lebih di area sini itu mengalami kenaikan sampai 150 ya. Nah, waktu itu kita ngomong targetnya itu sebenarnya adalah kurang lebih di 0,7, 0,07. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, wah, ini kayaknya kembali lagi nih. Si One akhirnya mengalami breakout, teman-teman. Ya, signifikan break daripada area resistennya. Ya, so in my point of view, One ini masih memiliki upside yang lumayan sama, yaitu sekitar 0,1 plus, ya 0,1 plus dengan kondisi weekly chart seperti ini. Nah, jadi kalau gue lihat teman-teman ya, watchlist ini akan lumayan menarik, teman-teman ya, kalau lumayan menarik di mana teman-teman ya silakan cari ya untuk entry lower time frame-nya. Tapi yang pasti kalau gue lihat di weekly-nya ini sudah cukup bagus ya, bagus, sudah cukup cantik ya, dia breakout dengan lumayan signifikan, volumenya pun diikuti dengan hijau yang lumayan oke. Dan secara upside-nya masih bisa sampai di 0,1 teman-teman ya. Nah, untuk alasannya secara spesifik seperti apa, nah teman-teman bisa lihat ya roadmap-nya One itu seperti apa. Tapi ada beberapa hal yang gue bisa share ya. Jadi One ini memegang beberapa hal. Yang pertama dia pegang NFT teman-teman ya. Yang pertama dia memegang NFT, dan kedua dia adalah blockchain yang fokus ke AI sekarang ya, blockchain fokus AI. Dulunya One ini cuman fokus ke metaverse atau NFT itu. Ya, sekarang dia blockchain yang lumayan fokus ke AI. Teman-teman bisa lihat di sana itu banyak pembahasan dia soal memes AI, dia bahas AI agent, dia bahas dan lain sebagainya. Jadi dia lumayan ikut-ikutan sentimen daripada si AI. Ya, nah untuk One sendiri, kalau gue perhatikan sih teman-teman ya bisa melihat ya, kalau misalnya dia breakdown dari 0,03, nah itu mungkin bisa menjadi tanda-tanda bahwa dia akan koreksi jauh lebih dalam lagi ya, karena 0,03 ini kalau kita lihat di weekly chart itu jatuhnya nanti dia akan menjadi kayak bearish harami gitu ya, akan menjadi bearish harami. Nah itu akan cukup jelek kalau sampai terjadi daripada si One ya. So itu teman-teman ya. Nah jangan lupa teman-teman, dulu kita pernah ngomong nih, kalau ngomongin soal One atau harmoni, ada salah satu ekosistemnya yang lumayan bagus, yaitu adalah LPT ya. Dulu kita juga sempat cuan di sini ya teman-teman ya. Kita juga sempat melihat LPT lumayan menarik ya, LPT lumayan menarik. Nah, kita coba lihat LPT teman-teman sebagai Depin ya, sebagai Depin. Wah, cakep ya teman-teman ya. Kita melihat marketnya bergerak cukup tren gitu kan. Nih, saat ini dia breakout daripada bearish bullish flag, dan ini kalau kita lihat di sini dia baru nge-retest area levelnya nih. Kalau kita lihat di line chart, wah ini jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan dia bisa melanjutkan kenaikannya sampai ke $30 ya, sampai ke $30 something. $30 something. Nah, ini salah satu yang gue cukup perhatikan juga teman-teman ya untuk LPT saat ini. Ya, LPT saat ini. Kayak kalau plannya gimana, teman-teman silakan eksekusi sendiri ya, silakan eksekusi sendiri teman-teman. Lihatlah, teman-teman pasti lebih jago lah gitu ya, lebih jago daripada eksekusi plan gitu ya. Banyak yang teorinya jauh lebih hebat lah gitu ya, jauh lebih hebat, jauh lebih perfect gitu ya LPT di sini. Kalau gue lihat di sini belum ada area yang terlalu menarik sih buat gua ya, belum ada area yang terlalu menarik. Tapi dari titik sini sih intinya kita bisa melihat weekly-nya lumayan menarik ya, lumayan menarik di mana dia baru breakout nih. Dia baru breakout daripada bullish flag-nya. Ya. Nah, so mungkin itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya One ini punya ekosistemnya juga karena kan dia blockchain ya, teman-teman ya, dia blockchain. Nah, sayangnya ekosistemnya itu dibilang banyak banget tuh enggak teman-teman ya. Dia tuh cuman yang signifikan tuh salah satunya tadi si LPT, satu lagi adalah si Jewel. Jewel tuh lumayan dekat sama dia ya. Jewel tuh lumayan dekat. Nah, which is kalau yang ini terlalu kecil, jadi kita nggak perlu bahas ya. Kita nggak perlu bahas. So itu ya teman-teman ya untuk update hari ini. Nah, untuk Ethereum sendiri dan lain sebagainya seperti apa ya? Ethereum pada dasarnya gue bisa ngomong ya, dia udah di 4.000 ya. Which is 4.000 ini juga adalah area resisten yang dari bulan-bulan lalu agak sulit nih, agak sulit ya, dari bulan-bulan lalu kita lihat agak sulit untuk dilewatin gitu ya. Jadi agak agak heran atau agak aneh sih bagi gua pribadi ya.
bagi gue pribadi kalau melihat Ethereum ini sampai tidak ada koreksi ya. Which is kalau misalnya ada koreksi pun ya gue akan memperhatikan daripada weekly chart itu di area sini itu masih ada satu area yang ketinggal ya, masih ada satu area yang ketinggal. Yang mana gue tidak tahu, apakah bisa tercapai atau tidak. Ya, tapi kalau sampai tercapai ya area sinilah yang kemarin kita sempat ngomong bahwa itu adalah area bottom yang paling menarik untuk kita analisis ya. Coba kita lihat beberapa waktu ke depan ya teman-teman ya. Dan untuk saat ini sih ya pada dasarnya dia di resisten, dia baru ngambil liquidity. So in my point of view at any time harusnya market juga masih bisa koreksi ya. Jadi gimana kira-kira kesimpulan daripada outlook hari ini? Jadi kalau gua ya teman-teman ya, outlook gua adalah sederhananya seperti ini. Ya, yang pertama the market market overall udah mulai nggak terlalu menarik secara harga sekarang. Jadi kalau kita lihat harga sekarang itu ibarat kata kalau kita ngomongin market kan kita ngomongin pasar ya teman-teman ya. Nah ini ibarat kata harga semua tuh lagi naik gitu, lagi inflasi. Kalau coba logika aja teman-teman, misal harga cabai lagi dari 100.000 biasanya kalian beli, sekarang lagi di 300.000. Masa kalian belinya tambah banyak? Lucu ya teman-teman ya. Kalau kita belinya tambah banyak nih. Cabenya di 100.000. Dulunya kita beli 100.000, sekarang 300.000 kita belinya tambah banyak. Jadi di dalam fase seperti ini yang gue bisa kasih kalian advice gitu ya. Gue mungkin bisa, kalau ditanya gue kasih advice ke kalian itu seperti apa. Kurangi agresivitas itu aja. Ya, kurangi agresivitas gitu. Tapi dalam hal ini kalau ditanya apakah sudah boleh big short, udah boleh big sell, belum. Belum, karena tren marketnya masih cukup ini ya, masih cukup bullish gitu, masih cukup bullish. Jadi concernnya adalah kalau kita sampai jual banyak-banyak banget, itu rasanya juga tidak wise teman-teman. Ya jadi kalau ditanya belum ada konfirmasi untuk market itu bisa turun. Ya belum ada konfirmasi untuk market itu bisa turun. Jadi ya cuman ini aja yang mungkin menjadi kesimpulan hari ini outlooknya. Ya harga harga sudah nggak terlalu menarik. Masih bisa naik tapi naiknya ya paling kayak naik dikit-dikit. Momennya kurang mantap lah. Momennya kurang mantap. Ya mau kita ngomongin XRP lah, mau ngomongin Ethereum lah, ngomong lebih kurang mantap semua. Ya, jadi seperti itu aja teman-teman untuk outlook hari ini ya, teman-teman ya. Semoga cukup bermanfaat, semoga teman-teman juga bisa mengerti apa yang gue bawakan dan see you on next live teman-teman ya. Minggu depan ya teman-teman ya next live-nya. Thank you.